Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nini. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama materi kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran keempat, dan muatan pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Nah, anak-anak, di sini terdapat diagram. Kalian coba tuliskan ya yang kalian ketahui manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Contoh manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yaitu yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai sumber vitamin dan mineral, yang ketiga sebagai bahan obat-obatan herbal atau alami, keempat sebagai sumber oksigen, dan yang terakhir sebagai sarang berbagai jenis hewan. Nah, kalian bisa tuliskan ya manfaat tumbuhan yang lainnya. Kalian buatkan diagramnya dan tulis dengan rapi. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Sekarang buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan saksama ya. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Untuk paragraf 1, teksnya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, dari teks ini, ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada paragraf 2. Teksnya, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, pada teks ini ide pokoknya yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Dan kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Nah, selanjutnya dapat kita ketahui cara membuat kesimpulan, yaitu yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Dan yang terakhir, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Adapun ciri-ciri dari kesimpulan, yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, berisi pokok pembicaraan, dan yang ketiga dimulai dari khusus ke umum. Keempat, merupakan pernyataan yang diambil dari ide pokok, dan yang terakhir berupa fakta dan jelas. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan
wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Anak-anak, apakah kalian ingat bunyi-bunyi Pancasila? Pahami lagi kelima sila Pancasila berikut ini ya. Untuk sila pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, amati kedua gambar berikut. Nah, pada gambar 1, apakah kalian tahu mereka sedang apa? Nah, pada gambar 1 ini, mereka sedang bekerja sama membersihkan lingkungan. Dan pada gambar kedua, yaitu mereka sedang berdiskusi dalam sebuah kelompok. Jadi, dari kedua sikap pada gambar tersebut terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dari sila ketiga. Selanjutnya, kalian carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila ya. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut ini adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Jika paket yang 1 kg harganya adalah Rp6.500, sedangkan harga paket yang 5 kg adalah Rp30.000. Nah, untuk menghitung berapa uang jika semua paket terjual, yaitu kita dapat menghitung terlebih dahulu harga 50 bungkus untuk 1 kg. Dikarenakan harga satu paket 1 kg adalah Rp6.500, maka 50 bungkus harganya adalah, kita tulis paket 1 kg dalam kurung 50 bungkus, maka sama dengan 50 dikali harganya Rp6.500, maka dapatlah hasilnya Rp325.000. Kemudian kita hitung lagi harga 75 bungkus untuk paket 5 kg. Caranya yaitu 75 kita kalikan dengan harga paket 5 kg per bungkusnya, yaitu Rp30.000. Maka 75 kali Rp30.000 hasilnya adalah Rp2.250.000. Maka kita tambahkan total penghasilan yang akan diperoleh penjual adalah harga 50 bungkus untuk paket 1, kita tambahkan dengan harga 75 bungkus untuk paket 5 kg. Nah, di sini tadi sudah kita cari bahwa harga 50 bungkus untuk paket 1 yaitu Rp325.000. Kita tambah harga 75 bungkus untuk paket 5 kg yaitu Rp2.250.000. Jadi, Rp325.000 ditambah Rp2.250.000 hasilnya adalah Rp2.575.000. Kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, dan bahkan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Untuk pertama, Kota Surabaya dengan jumlah penduduk 2.765.487 penduduk.
Untuk yang kedua yaitu ada Kota Bandung, jumlah penduduknya 2.394.873 penduduk. Yang ketiga ada Kota Medan, jumlah penduduknya yaitu 2.097.610 penduduk. Yang keempat ada Kota Bogor, jumlah penduduknya 950.334 penduduk. Dan terakhir yaitu ada Kota Cirebon, jumlah penduduknya 296.389 penduduk. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak ini? Nah, anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan tabel ya. Kita lihat di tabel bahwa 4 kota dengan penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya, Bandung, Medan, dan Bogor. Nah, kita jumlahkan 4 kota tersebut. Kota Surabaya jumlah penduduknya yaitu 2.765.487 ditambah Kota Bandung yaitu 2.394.873. Kita tambah lagi Kota Medan yaitu jumlah penduduknya 2.097.610 penduduk. Dan terakhir Kota Bogor yaitu jumlahnya 950.334 penduduk. Maka kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasilnya 8.208.304 penduduk. Nah, soal selanjutnya yang kedua, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan cara banyak penduduk Kota Bandung dikurang banyak penduduk Kota Cirebon. Nah, pada tabel bisa kita lihat bahwa banyak penduduk Kota Bandung yaitu 2.394.873 penduduk, dikurang banyak penduduk Kota Cirebon yaitu 296.389 penduduk. Nah, maka hasilnya 2.098.484 penduduk. Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Buatlah perhitungannya. Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tulis terlebih dahulu diketahui. Nah, dari soal, kita dapat mengetahui penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku. Nah, untuk setiap bukunya itu berisi 24 halaman. Dan setiap rol tinta mesin cetak menghasilkan 6.000 halaman. Sedangkan yang ditanyakan yaitu berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit. Nah, untuk menjawabnya, pertama-tama kita cari terlebih dahulu jumlah seluruh halaman pada buku yang dicetak penerbit buku panduan, yaitu dengan cara jumlah buku yang dicetak kita kalikan dengan jumlah halaman setiap buku, yaitu 10.000 dikali 24. Maka dapatlah hasilnya 240.000. Kemudian, untuk mencari berapa banyak rol tinta, bisa kita gunakan cara hasil tadi, kita bagi dengan 6.000, karena setiap rol tinta menghasilkan 6.000. Maka dapatlah hasilnya 40. Jadi, banyak tinta yang dibutuhkan penerbit adalah 40 rol. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.